Di nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali berjumpa di hari yang pertama, di bulan yang kedua, di atas anugerah dan kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan malam hari ini, mari kita gunakan untuk sama-sama kita merindukan akan perkataan firman-Nya di dalam setiap hidup kita. Kita mau datang kepada Tuhan malam hari ini bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima di dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu kami datang membawa seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami mau belajar untuk tidak melupakan kebaikan-Mu yang telah kami terima. Pengorbanan-Mu yang sempurna itu begitu berharga bagi setiap hidup kami dan telah menjadi jaminan atas setiap hidup kami. Ku tak dapat lupakan
hidup kami. Karena tidak ada yang terindah di dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Engkau tetap segala-galanya di dalam hidup kami. Engkau tetap yang menjadi utama di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat anugerah yang Kau berikan bagi kami malam ini. Kau masih mengizinkan kami untuk melihat hari yang baru, melihat kebaikan-Mu di negeri orang-orang hidup ini. Karena itu Bapa, kami mau belajar untuk takut akan nama-Mu. Kami mau belajar untuk menghormati Engkau. Kami mau belajar untuk selalu mengagungkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau masih bagi kami. Malam hari ini kami hamba-Mu, sama seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu yang mengikuti renungan ini secara virtual Tuhan. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan bahwa kami perlukan perkataan-Mu lebih dari segalanya. Karena kami tahu kami hidup oleh karena perkataan-Mu. Karena itu Bapa, teguhkan dan kuatkan terus iman percaya kami kepada-Mu. Isi terus setiap bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Untuk kami terus percaya dan menaruh iman dan harapan kami kepada-Mu. Sebab tidak ada sesuatu lagi yang dapat berarti di dunia ini yang menjadi pengharapan, yang menjadi andalan bagi hidup kami Tuhan. Tapi kami dapat bersyukur kalau kami masih boleh hidup itu karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, biar kami terus tetap bergantung dan berharap kepada-Mu selamanya. Malam hari ini Tuhan, kami perlukan Roh Kudus untuk membukakan pengertian yang benar bagi hidup kami. Untuk kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari di malam hari ini lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang kemuliaan salib Kristus. Bukakan segala rahasia kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami dengar di malam hari ini adalah perkataan-Mu, dan itu menjadi rema dan hidup di dalam setiap hati kami, dan mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami siap untuk baca firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan buat waktu ini, kesempatan ini, dan kita bersyukur kita bisa melewati bulan yang pertama di tahun 2021, dan sekarang kita sudah ada di hari yang pertama di bulan Februari tahun 2021. Dan kalau di bulan Februari sendiri ada 28 hari, dan kita bersyukur bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 hari. Pertolongan Tuhan kita mampukan juga untuk melewati semuanya. Sekalipun berjalannya kita pada hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa kita masih tetap dalam suasana pandemik yang ada, ya. Tapi kita bersyukur kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita, dan kita juga terus berdoa biar pertolongan, perkenanan Tuhan, dan segala kerja keras yang dilakukan oleh pemerintah kita support, kita dukung dalam doa biar Tuhan turut campur tangan. Proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik, dan oleh anugerah Tuhan pemutusan mata rantai dari COVID-19 boleh dapat diatasi. Penanganan mereka yang terinfeksi juga terus ditolong oleh Tuhan, kesembuhan semakin meningkat dan kematian semakin ditekan. Puji Tuhan, malam hari ini kita sudah sampai yaitu di Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 24. Injil Matius 23 sendiri ada 39 ayat, dan kita akan bagi dalam 2 kali perenungan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Kalau kita perhatikan ayat 1 sampai yang kedua, ini dalam perikopnya di sini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Beberapa hal yang dikecam dari perbuatan mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang paham, yang mengerti soal Taurat, ahli Taurat, ya, tetapi
mereka hanya mengetahuinya secara logika saja, tidak menjalankannya, tidak mempraktekkannya. Dan kalau kita perhatikan nanti di sini ayat yang ke-13 sampai yang seterusnya ini adalah kalau di Alkitab penuntun di sini bilang 7 ucapan celaka. Ya, celakalah kamu, celakalah kamu. Jadi satu hardikan yang keras yang disampaikan, yang dihardik oleh Yesus kepada mereka ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi pada hari itu, untuk mengecam setiap kehidupan mereka, ya, bahwa sekalipun mereka adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengerti kitab Taurat, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mempraktekkannya. Ya, ada banyak kecaman-kecapan di sana yang Yesus, ya, ajarkan. Misalnya ayat yang ke-13, 14, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, di sini kata firman Tuhan, mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Ya, menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui, dan ada banyak lagi ucapan, ya, ucapan celaka. Jadi sekali lagi satu hardikan, teguran yang keras yang diajarkan, yang disampaikan, ya, yang dicela oleh Yesus kepada pemuka-pemuka agama pada hari itu, pada saat itu, ya, yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau sedemikian juga dicatat pada hari ini juga, berarti ini juga menjadi cambukan juga bagi setiap kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya kepada mereka yang ada pada hari itu, pada zaman itu, tapi bagi kita, ya, yang ada juga pada hari ini, ya, supaya kita juga terus boleh melihat setiap kehidupan kita, dan apa yang diajarkan tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktekkan, ya, dipraktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Dan juga demikian juga saudaraku, berarti juga kita juga yang ada pada hari ini, dan juga pada murid sebagai penerus yang mereka akan meneruskan memberitakan Injil, maka mereka juga harus berdiri juga untuk menghardik, untuk menegur dengan keras setiap perbuatan-perbuatan ketidakbenaran yang ada pada hari itu, pada saat itu, ketika mereka menjalankan, ya, tugasnya, supaya umat Tuhan dididik, ya, diajarkan, ya. Dan saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan pasal 23-24 nanti sampai yang seterusnya ini, kita lihat bahwa ini ada begitu banyak ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan. Berarti kita juga pada hari ini berdiri juga untuk juga menegur, mengejar, ya, kepada mereka yang hidup tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sekalipun mungkin sudah mengerti tapi tidak melakukannya, ya, tidak melakukan setiap kebenaran tersebut. Mari kita akan coba lihat, hari ini kita akan coba lihat dari 2 ayat, yaitu ayat 4 dan ayat yang ke-5 dari Injil Matius 23 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Lalu firman Tuhan ini sebagaimana Timotius mengatakan untuk mendidik, mengajar, menasihati, memperbaiki kelakuan, ya, dan seterusnya. Ya, dan itulah firman Tuhan mengatakan seperti pedang, ya, seperti palu yang menghancurkan hal-hal kelas, dan seperti api yang ingin membakar, membersihkan, ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, supaya kita semakin menuju semakin seperti serupa gambaran anak, seperti yang bertumbuh, ya, menjadi dewasa, kedewasaan penuh. Nah, ayat 4 dan ayat yang ke-5 dari Injil Matius 23 ayat 4 dan 5. Mereka mengikat, dari ayat ke-3 saja bacakan, sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Apa yang disampaikan, diajarkan, diikuti saja, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, ya, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya, ya. Jadi apa yang diajarkan itu ikutin saja, ya. Ajarkan, turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, ya, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Mereka mengajar tetapi tidak melakukan. Jadi ikutin apa yang disampaikan, diajarkan, ya, karena itulah ada kebenaran yang disampaikan, tetapi perbuatan mereka jangan, ya, perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan dan tidak melakukan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini juga kita melihat, terkadang juga kita juga mendengar begitu banyak orang terkadang yang mengatakan, tanya kenapa tidak datang ke rumah Tuhan, cari Tuhan. Ada yang mengatakan saya mungkin kecewa dengan inilah, kecewa dengan si A, si B, si C dan terusnya. Mereka bicara tetapi mereka tidak melakukan. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat apa yang Yesus ajarkan ini, saudara-saudaraku yang dikasih penting, kita berikan semua pemahaman bahwa manusia memang terkadang bisa mengecewakan, ya. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita melihat, ya, mengikuti apa yang segala sesuatu yang diajarkan yang adalah kebenaran, tetapi jangan ikutin perbuatan mereka. Ya, kalau kita melihat misalnya hal seperti ini akan menjadi sebuah kegagalan. Tetapi justru kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau misalnya orang-orang yang mungkin yang mengatakan bahwa mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kalau kita terus berpaut kepada mereka yang seperti ini, maka kita sendiri juga akan bisa menjadi orang yang gagal dalam perjalanan iman kita. Berapa banyak akhirnya orang yang tidak mau lagi misalnya bersekutu, beribadah, ya, berfellowship dengan Tuhan, ya, bersekutu dalam rumahnya. Oleh karena apa? Karena hal-hal yang seperti ini, ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita diajarkan oleh firman Tuhan bahwa memang pada hari-hari ini kita akan terus dibawa dan diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Dan kalau kita melihat kepada manusianya, kita akan jadi kecewa, ya. Tetapi mari kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan berikutnya di sini apa saja yang mereka lakukan. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Hanya mau pingin kelihatan yang luarnya saja, dianggap baik, dianggap bagus, ya, dianggap ya dari bagian luarnya kelihatan mereka rohani, kelihatan mereka adalah orang-orang yang punya wibawa, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi saudara dikasih oleh Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan itu hanya maksud supaya dilihat oleh manusia, hanya untuk diamati, hanya untuk memperoleh pengakuan, ini loh saya seperti ini, atau ingin men-show, menunjukkan segala apa yang ada kepada dia, ya, segala apa yang ada kepada dia, supaya ya mungkin bisa diakui, ada pengakuan, ya, dari sesama, ya, dan sampai juga tahap kepada yang mungkin ya menyanjung, ya, bahwa wah orang itu, ya, mereka itu, ya, ahli Taurat ini, orang Farisi ini adalah orang-orang yang bagus pemandangan, ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ini yang Tuhan kecam. Yesus mengecam, ya, kepada kehidupan mereka, ya. Jadi apa yang dilakukan? Pekerjaannya itu hanya untuk dilihat oleh manusia, supaya orang lain memberikan penghargaan, ya, kepada mereka, ya, supaya ini loh saya punya ini, saya punya ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin juga Alkitab juga mengajarkan kepada kehidupan kita bahwa apa saja yang kita lakukan ini, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nanti Tuhan, biarkanlah Tuhan yang berikan pengakuan atas setiap apa yang saudara lakukan. Jadi kita mengerjakan apapun, ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya dia di dalam rumahnya, bidang apa saja, kita melakukannya bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi biarkan Tuhan yang menilai setiap apa yang kita lakukan. Dan juga bidang-bidang kepercayaan juga yang lainnya, ya, bukan untuk menunjukkan kepada sesama kita, bukan menunjukkan kepada orang lain, ini loh saya adalah orang yang bertalenta, ini loh saya yang dipercaya dalam banyak ini loh saya yang ini dan seterusnya, seolah-olah supaya semua kepujian itu menjadi milik dia, ya, supaya semua mata tertuju kepada dia, semua mata tertuju kepada orang tersebut, bahwa orang itu adalah orang yang bisa, adalah orang yang bertalenta, adalah orang yang berkarisma, adalah orang yang dilihat juga dari penampilan fisiknya nih, wow, bisa dilihat seperti itu. Tapi sesungguhnya kata firman Tuhan, ya, di ayat yang di atasnya itu yang Yesus kecam, bahwa mereka
mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap kehidupan kita juga pada saat ini, pada malam hari ini, ajarkan kita, mengingatkan kita semua juga ada bahwa apapun yang kita lakukan bukan untuk memperoleh pengakuan dari manusia. Biarkan Tuhan yang akan mengapresiasi apa yang kita lakukan. Kita lakukan saja bagian kita. Kita kerjakan saja bagian kita. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, saya juga pernah sampaikan dan kita lihat juga misalnya kitab Kisah Para Rasul. Saudaraku, Kisah Rasul pasal yang ke-15, nanti di sana kita akan menjumpai seorang yang bernama Silas. Silas pertama kali muncul itu di Kisah Rasul pasal 15 yang akhirnya menjadi rekan seperjalanan Paulus dalam perjalanan misi yang kedua. Ya, karena perjalanan misi yang pertama dia dengan Barnabas, tetapi misi yang kedua Barnabas membawa Yohanes Markus, tetapi berikutnya Paulus membawa Silas. Ya, dan saudara kasih oleh Tuhan, dia muncul pertama kali di Kisah Rasul pasal yang ke-15. Ya, oleh karena ada satu peristiwa yang ada di jemaat di Antioquia, bahwa ada kegelisahan yang terjadi oleh karena ada beberapa orang dari Yudea yang mengatasnamakan diri mereka utusan para rasul dan mulai mengajarkan ajaran yang tidak benar. Ajaran itu apa itu? Kepada orang-orang non-Yahudi, bahwa kamu orang non-Yahudi harus menjadi kewajiban supaya kamu ikuti adat istiadat orang Yahudi, yaitu apa? Harus disunat. Kalau tidak disunat, maka kamu tidak akan memperoleh keselamatan. Dan itu menjadi kegoncangan yang luar biasa ya kepada mereka, sehingga Paulus dan Barnabas mereka pergi menghadap kepada rasul yang ada di Yerusalem, dan para rasul mulai bersidang ya, dan diambillah sebuah keputusan, dan sebuah keputusan bahwa kepada mereka tidak akan ditaruh beban-beban yang lebih berat lagi ya, bahwa Tuhan memanggil dalam keadaan seperti ya ketika Tuhan memanggil mereka ya, dan mereka diutus dari Yerusalem. Salah satu seorang yaitu seorang yang bernama Silas. Silas itu kata firman Tuhan seorang yang terkenal baik dan mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi disorot, dimunculkan yaitu nanti di pasal yang ke-15. Dan berikutnya juga katakan juga dia juga adalah seorang nabi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, Silas ini bukan orang yang terpilih dari 7 orang yang dipilih ketika jemaat Tuhan bertambah banyak di Yerusalem. Ya. Tetapi saya bisa katakan bahwa belum ditulisnya dia oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul bukan berarti orangnya tidak ada, bukan berarti orangnya tidak melakukan sesuatu. Orangnya sudah ada. Dia sudah mulai melakukan sesuatu. Nanti muncul di sana itu dia mempertaruhkan nyawanya, kan berarti orang melihat dari perjalanan hidupnya. Sekalipun tidak diperhatikan, belum disorot, belum diperhatikan secara kasat mata oleh manusia, tetapi dia tetap mengerjakan sesuatu. Dia tetap berkarya di sana. Ya, dan kalau kita baca catatan, kemungkinan besar ada berapa catatan. Ya, catatan yang pertama, mungkin dia adalah seorang dari murid ke-70 orang yang diutus oleh Yesus berdua dalam Injil Lukas. Ada lagi juga mengatakan bisa saja juga dia adalah seorang yang bertobat di jemaat mula-mula di Yerusalem. Ya, jemaat yang mula-mula yang bertobat, ya. Dan kalau kita misalnya lihat dari jeda masa pertobatan sampai kepada Kisah Rasul pasal 5, ada satu waktu di sana. Ya, ada satu tahapan yang dilewati di sana. Dan ketika mulai bertobat, ya, dan mulai menjadi seorang pengikut Tuhan, murid Tuhan, apakah dari yang Lukas pasal 10 atau yang Kisah Rasul pasal yang kedua itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orangnya sudah melakukan sesuatu. Orangnya sudah mengerjakan sesuatu, dan saya ingin katakan orang yang bernama Silas ini mengerjakan sesuatu bukan untuk dilihat oleh manusia. Ya, apa yang diberikan kepada dia, beban pekerjaan, tugas pelayanan, bahkan hadirnya dia di mana di gereja di Yerusalem itu, dia menjadi seorang yang pertaruhkan nyawanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di sana. Ya, dan saya ingin katakan bahwa lagi apa yang dilakukan dikerjakannya bukan untuk dilihat oleh manusia, bukan untuk memperoleh pengakuan dari manusia, ya, tetapi untuk memperoleh yang namanya penghargaan, pengakuan, ya, dari Tuhan. Dan akhirnya kita lihat, saudara, waktu Tuhan akhirnya dicatat oleh Lukas, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Atau saya bisa katakan juga bahwa pandangan mereka arahkan kepada upah yang kekal di dalam kerajaan surga, ya, upah yang kekal yang
yang Tuhan sudah siapkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab juga mengajar kepada kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, tujuan pekerjaan, bidang apa saja yang Tuhan berikan, percayakan kepada saudara. Tidak hanya secara rohani utamanya. Ketika Tuhan juga mempercayai saudara bidang-bidang juga yang lainnya, kita lakukan, kita kerjakan semuanya itu. Bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi sekarang kita saya katakan bahwa apa maksud Tuhan, kehendak Tuhan atas saya dan melalui saya. Atas saya ini yang saya sedang kerjakan pada hari ini apa maksud Tuhan, ya. Dan ketika yang saya kerjakan, yang saya kelola, yang saya lakukan pada hari ini, baikkah kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan dalam bidang-bidang saudara kerjakan, saya bisa menangkap dengan jelas apa maksud Tuhan. Dan berikutnya, ketika Tuhan berkenan juga mempercayakan yang saya kerjakan, saya terus lakukan, saya kerjakan, dan sekarang melalui saya ini, melalui ini, apa maksud Tuhan? Dan mari kita melakukan semuanya bukan untuk dilihat. Ketika misalnya juga ada hasil-hasil yang dicapai, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, sekali lagi bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi biarkan yang menjadi kepujian, ya, bagi nama Tuhan, ya. Mereka dan di bagian ini, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan bukan supaya dilihat oleh orang, tetapi biarkan Tuhan yang melihat setiap kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, bagian setiap apapun yang saudara lakukan, kerjakan pada hari ini, manusia boleh tidak melihat, ya, orang mungkin boleh tidak mengerti, tetapi kerjakan saja, lakukan saja apa yang dipercayakan oleh Tuhan pada hari ini. Dan biarkan waktu terus berjalan, biarkan terus kita berjalan, sekalipun berjalannya kita terus memikul beban, kita terus memikul tanggung jawab, diberikan ini, diberikan itu, ya, tetapi kita terus melakukannya. Dan biarkan pada waktunya Tuhan akan mulai memunculkan, ya, setiap kehidupan kita, supaya munculnya kita itu sekarang kita boleh menjadi alat bagi nama Tuhan, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika munculnya Silas, ini saudaraku, munculnya dia pada saat yang tepat, dan dia menjadi seorang rasul yang bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan seorang yang sangat berguna juga. Kita melihat ada beberapa catatan yang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana juga Silas ini sangat berguna. Dan juga kalau kita perhatikan juga Petrus juga mengakui juga dia. Dan kita perhatikan bahwa dalam surat Petrus itu kemungkinan besar, ya, bahwa dia adalah yang menjadi seorang juru tulis, ya, dari surat Petrus. Seorang yang sangat berguna. Seorang yang sangat berguna dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika munculnya dia itu, waktu yang tepat dengannya, Tuhan membawa dia, Tuhan memakai dia. Bagaimana seorang yang dipakai oleh Tuhan, ikut mendukung, mensupport pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, bersama-sama dengan Paulus mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya, melayani jemaat, menguatkan mereka, memberitakan Injil, ya, mengajar, menasihati, ya, meneguhkan iman mereka di mana saja mereka berada, ya, seterusnya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah waktu yang, nah, saya percaya juga waktunya juga Tuhan juga akan mengangkat kehidupan kita. Jadi artinya apa? Masa ini bukan untuk kita menunjukkan who am I, siapa saya, ya, tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan untuk menunjukkan, bukan untuk menunjukkan atau memamerkan, ya, segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, tetapi mereka itu biarkanlah nama Tuhan yang ditinggikan. Ini yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, dan Tuhan mengecam mereka. Tuhan mengecam apa yang mereka lakukan. Dan firman Tuhan juga menjadi kecaman juga bagi setiap kehidupan kita yang mungkin juga mulai merasa juga mulai menunjukkan ini loh saya, ini loh yang ada kepada saya pada hari itu. Mengatakan bahwa siapa yang meninggikan diri dia akan direndahkan, tapi siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Jangan kita merasa angka bahwa ini juga teguran Tuhan sekali lagi, firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita, supaya siapakah kita di hadapan Tuhan, siapa saya dan saudara, sehingga kita mulai mengangkat diri kita, memamerkan apa yang ada kepada kita, untuk dilihat, untuk oleh disaksikan, ya, disaksikan oleh, ya, orang lain dan mendapat pengakuan, itu loh si ini dan seterusnya, saudaraku. Dan ini Tuhan mengecam dengan keras, ya, kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan demikian juga kalau kita perhatikan sampai pada detik saat ini juga, ini juga menjadi didikan ajaran Tuhan juga bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Kita
kita bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan kita. Ya, segala talenta, segala kapasitas, segala apapun yang ada kepada kita bukan untuk menunjukkan kebisaan kita, kemampuan kita, ya, dan juga segala berkat-berkat materi yang Tuhan anugerahkan. Itu yang kata firman Tuhan dalam Yeremia. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan, janganlah orang bijaksana bermegah ya karena kebijaksanaannya, tetapi baiklah ia bermegah bahwa ia mengenal Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang melakukan segalanya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini satu didikan, satu ajaran yang terus datang mengingatkan setiap kehidupan kita, ya, supaya kita tidak mulai merasa dan tidak mulai juga ingin mengatakan, memamerkan, ya, menunjukkan apa yang ada ya kepada kita. Tapi biarkan Tuhan yang dipermuliakan. Dan karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari terus lakukan bagian kita, kerjakan saja, lakukan saja. Kita percaya Tuhan akan mulai menumbuhkan, Tuhan akan mulai memberkati. Campur tangan Tuhan pasti terjadi, pertolongan Tuhan pasti terjadi, yang menumbuhkan sehingga saudara akan melihat di waktu yang ke depan saudara jalan ini ada hasil, ada buah-buah yang bisa dilihat, disaksikan. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, melalui hidupmu itu, melalui setiap kehidupan saudara, dimanapun saudara berada, hidupmu itu loh akan dilihat, disaksikan menjadi buah yang menyenangkan, yang menjadi berkat, ya, bagi banyak orang gitu. Dan hidupmu juga terus akan sebagai alat Tuhan, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi ini yang Yesus kecam kepada mereka, dan ini juga menjadi pelajaran juga bagi setiap kehidupan kita. Ya, di dalam ayat 4 itu kalau kita perhatikan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya pada bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Nah, dikatakan ini yang dikatakan hanya berbicara tetapi tidak mau melakukannya. Ya, istilah hanya berpangku tangan, tidak mau ambil bagian dalam apa yang diajarkan, disampaikan. Ya, mungkin acaranya sih bagus begini-begini, taruh beban kepada orang, taruh kuk kepada ini, tapi mereka sendiri tidak mau ikut terlibat ambil bagian di dalam. Mereka tidak mau, atau hanya sekedar berpangku tangan saja. Hanya sekedar mungkin hanya mau cari tempat-tempat yang baik yang bisa dilihat, yang disaksikan. Nanti di sini kata mereka duduk di tempat hormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Maunya di tempat yang terdepan hanya itu dilihat. Tetapi giliran nanti ketika ditaruh beban kepada ini mereka tidak mau. Tidak mau, ya. Pokoknya kalau bagian yang terdepan, bagian yang ini, itu bagian mereka supaya dilihat, supaya disaksikan. Wah, ini loh ahli Taurat, ini loh orang-orang Farisi yang punya ini, ya. Tapi apa yang disajarkan, apa yang dikatakan, Yesus mengecam, ya, perbuatan mereka, karakter mereka, nakam mereka. Saudaraku juga yang dikasih oleh Tuhan juga pada hari ini juga setiap kehidupan kita, sekali lagi juga Tuhan datang juga mengingatkan kita, mengajarkan setiap kehidupan kita, bukan menjadi orang yang selalu mungkin mau pingin terdepan supaya dilihat, disaksikan. Kalau misalnya dipercaya di bagian yang terdepan, wow, ya. Tetapi giliran misalnya saudara dikasih oleh Tuhan ada ya bagian-bagian yang lainnya seperti merasa bahwa ini bukan saya, ya. Tetapi ketika disuruh berbicara ini, wah, bagus sekali, bisa sekali dia mengatakan, dikasih beban kepada tapi ia sendiri tidak. Saudara dikasih oleh Tuhan, dan bagi kami sendiri dan juga yang sudah dididik, diajar ya di sekolah Alkitab, selalu dikatakan bahwa hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu tidak hanya bisa berdiri di mimbar saja, tetapi juga sampai kepada bidang-bidang yang di bawah juga. Dia juga harus lakukan pekerjaan-pekerjaan yang saran juga harus bisa sampai katakan istilahnya menyerpel gereja juga harus tetap bisa dilakukan. Ya, ini satu hal yang didikan atau ajarannya. Jadi tidak hanya sekedar bisa berdiri di depan dan mulai mengajarkan, tetapi dalam praktek-praktek nyata sehari-hari, ya, sudah kasih Tuhan berpangku tangan. Ya, berapa lama sih kalau misalnya berdiri di depan dan berbicara? Yang lebih banyak itu adalah dalam kehidupan keseharian. Tapi ini yang dilakukan oleh orang Farisi. Duduk di bagian yang terdepan, duduk di bagian yang dihormati, duduk di bagian yang terdepan dalam rumah ibadat, suka menerima penghormatan, ya, di pasar dan suka dipanggil rabi, ya, dan seterusnya. Pokoknya maunya bagian yang ini, bagian yang terdepan, tetapi bagian-bagian yang itu tidak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu, ya, kalau kita perhatikan, ya, seorang yang bernama Joshua, ya, yang sejak masa mulanya menjadi abdi Musa,
Ya. Dia adalah seorang abdi Musa yang selalu siap, yang selalu sigap, yang ketika apa yang diperintahkan oleh Musa, apa yang diinikan oleh Musa, dia selalu lakukan, dia selalu kerjakan. Ya. Dan kalau kita perhatikan seorang abdi Musa, berarti ini dia banyak menolong Musa dalam, saya bisa katakan, dalam hal-hal yang teknis. Ya, hal-hal yang teknis sebagai seorang hamba Tuhan. Musa pada hari itu yang umur 80 tahun baru mulai melayani Tuhan. Dan sebagai manusia mungkin terkadang ada kealpaan atau ada kelalaian. Ya, dan bisa saya katakan pekerjaan Yosua adalah bagaimana menolong Musa, ya, menolong dia, ya, supaya seorang hamba Tuhan ini, ya, terus juga, ya, menjadi alatnya Tuhan. Dan kita lihat saudara kasih Tuhan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harusnya orang-orang seusia dia pada hari itu, ya, orang-orang seusia muda dia pada hari itu sudah mulai diajarkan untuk menyangkal dirinya. Pada saat yang lain orang-orang muda seusia dia yang pada hari itu mereka ya tidak melakukan yang dilakukan, tetapi dia mulai melakukan, mengerjakan apa yang dia lakukan, menjadi seorang abdi Musa. Ketika ada peperangan, ya, yang orang Amalek datang mau menghalangi orang Israel, ya, dan Yosua yang disuruh pergi untuk menghadapi. Sekalipun dia belum punya pengalaman dalam peperangan, tapi Yosua yang pergi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Musa memerintahkan, dia mengatakan Yosua melakukan seperti yang dikatakan oleh Musa, hamba Tuhan itu, kepada Yosua, kau pergi berperang, hadapi peperangan tersebut, hadapi masalah tersebut yang di depan. Ada bangsa Amalek yang mau menghalangi kita supaya kita tidak berjumpa dengan Tuhan, menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, dan juga masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka ingin memusnahkan kita. Dan sekarang kita berperang. Saya akan naik ke atas gunung bersama Harun dan Hur, dan engkau pilih. Ya, Yosua tidak banyak bertanya, langsung dia melakukan. Ya, saya akan memilih, saya akan maju menghadapi. Tidak bertanya bahwa saya masih muda Musa, saya masih punya masa depan, saya tidak punya pengalaman perang. Kami bangsa budak dulu di Mesir, kami cuma dirikan ini, jadi tidak pernah angkat senjata. Kenapa masih saya? Bukankah ada yang lainnya? Kenapa bukan Musa saja? Kan Musa seorang jenderal, dia seorang pangeran di Mesir 40 tahun. Ya, harusnya Musa punya pengalaman. Tapi Yosua tidak banyak alasan, langsung dilakukan, dikerjakan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan Yosua mengalami kemenangan. Dan saya yakin saudara, pada peperangan-peperangan berikutnya yang diceritakan oleh firman Tuhan, kayak di dalam kitab Bilangan itu, maka pasti Yosua yang menjadi pemimpinnya, menjadi jenderalnya. Ternyata Tuhan melatih dia menjadi seorang jenderal, ya, yang langsung berhadapan dengan prakteknya. Ketika Musa hamba Tuhan dipanggil, maka dia sekarang menjadi jenderal untuk memimpin, ya, orang Israel menghadapi peperangan yang di depan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang seusia muda dia, ya, tidak banyak orang yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, yang pekerjaan yang mungkin menjadi seorang yang abdi, ya, pelayan Musa, ya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang teknis, yang kasar, yang tidak kelihatan, ya, yang bukan di bagian yang terdepan, ya, di bukan bagian ini, tetapi dia di bagian belakang panggung, dia di bagian sana. Tetapi justru di belakang itulah Tuhan sedang membentuk dia, Tuhan sedang melatih dia bagian karakternya, ya, bagian ininya diperkuat. Sudah kasih Tuhan, dan akhirnya saatnya Tuhan yang mengangkat. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang Farisi yang suka di bagian yang terdepan, yang suka hanya menunjukkan siapa saya, ya. Mereka mengajarkan menaruh beban ke atas bawah orang, meletakkannya, tapi mereka sendiri, kata firman Tuhan, tidak mau menyentuhnya. Mereka tidak mau menyentuh, ya, bagian-bagian yang tersebut, lebih suka di bagiannya. Katakan mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, lebih suka berdiri supaya dilihat yang di depan. Dilihat mungkin hal-hal yang teknis, hal-hal yang kasaran, yang butuhkan ini, ya, yang begini, dia tidak mau. Itu bukan bagian saya, ya, itu kasih saya. Kalau saya ini, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi contoh, bagaimana kita bisa menjadi terang. Jadi saya katakan, bagi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, sudah dilatih, sudah dibekali di sekolah kita bahwa hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu tidak hanya, ya, pandai untuk berkhotbah di depan mimbar ini,
Ya, memang itu harus. Tetapi sampai kepada bagian nyata juga sehari-hari juga harus dilakukan. Ya, bagaimana hari di tengah warga, bagaimana juga dalam hal-hal yang teknis, hal-hal yang kasar, bisa harus dilakukan. Dan demikian juga setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada saat ini, Tuhan mengajarkan kepada kehidupan kita supaya dalam seluruh langkah kehidupan kita ini juga memikul tanggung jawab juga yang diberikan kepada setiap kehidupan kita. Ketika kita berkata, Tuhan ini tanggung jawab, mari saudara lakukan. Lakukan saja bagian kita. Kerjakan, saya selalu tekankan, lakukan saja bagian kita. Kerjakan saja. Ya. Tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak masalah. Tunggu waktunya Tuhan. Sabar. Perkenanan Tuhan akan segera datang bagi saya dan saudara. Dan waktu itu adalah waktu yang terindah. Sehingga terangmu akan bersinar. Hidupmu akan semakin bersinar. Tuhan sedang membentuk memperkuat bagian roh kita, memperkuat iman kita, supaya kita semakin kuat, supaya ketika saatnya Tuhan mengangkat saudara, terang akan semakin bersinar. Kau akan dipakai oleh Tuhan, menjadi Tuhan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang, apakah di dalam rumah Tuhan, dalam keluarga, di masyarakat, di tempat bekerja, di usaha, ya, di tengah bangsa kita, ya, dan seterusnya. Terang kita bersinar dengan luar biasa, ya. Nama Tuhan dipenuhi. Dan lebih lagi, yang lebih mulia lagi, ada upah yang mulia yang Tuhan siapkan bagi saya. Puji Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, mengingatkan kita, mengajarkan kita, akan dirikan juga, ya, bagi kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, Yesus datang, yang Tuhan membenarkan, Tuhan betulkan, supaya kita terus semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa kita kembali memuji Tuhan, dan seperti kita akan masuk dalam doa. Ya, puji nama Tuhan, firman Tuhan datang kembali mengingatkan kita. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekalipun hal-hal yang Tuhan percayakan seringkali tidak terlihat oleh orang lain, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh, karena pada waktunya Tuhan akan mempercayakan banyak hal yang lebih lagi yang kita tidak mengerti. Tuhan sediakan bagi setiap kita yang setia melakukan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa kita. Kita mengatakan seperti wanita mengurapi. Kami mau tetap setia sampai di akhir hidup kami, Tuhan. Makasih Tuhan. Bersyukur, berterima kasih malam hari ini Tuhan. Terima kasih waktu kesempatan ini yang Tuhan boleh beri kembali. Kami ada dalam perundungan malam hari Tuhan. Biar apa Tuhan lakukan, boleh berkenan menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan, mengingatkan kami, mengajarkan kami ya Tuhan, menasihati kami untuk kami terus ya Tuhan, seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. All pertolongan perkenan-Mu mampukan kami terus mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan telah berikan kepada kami ya Tuhan. Yang kami percaya ketika kami melakukan bagian kami, Engkau akan turut mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan. Dan waktunya tiba, kami akan melihat perkenanan Tuhan, melihat keajaiban, melihat pertolongan, keberkatan Tuhan terjadi bagi setiap kehidupan kami atas apa yang
Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Tuhan terus menolong seluruh umat-Mu, semua kami yang ada ya Tuhan, di mana saja kami berada, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam setiap bidang-bidang ada, Tuhan akan terus menolong seluruh rumah kami Tuhan. Kami percaya ketika kami terus mengerjakan bagi kami, maka Engkau juga terus melakukan bagian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau boleh berkenan mengangkat, menolong, memberkati ya Tuhan setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap apa yang mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami teringat dan berdoa ya Tuhan bagi bangsa kami. Engkau terus menolong bangsa kami Indonesia, pemerintahan yang di pusat sampai daerah, eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan pemerintah juga yang sedang ya Tuhan berjuang ya Tuhan untuk mengatasi pandemi yang ada, Tuhan tolong ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga vaksinasi yang sudah direncanakan, diskedulkan, Tuhan tolong ya Tuhan, ya semuanya ya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan boleh berjalan dan campur tangan Tuhan terjadi, sehingga kekebalan komunitas kelompok bisa dapat terjadi ya Tuhan. Tidak ada efek samping yang ditimbulkan dari vaksin, oleh pertolongan Tuhan, sehingga mata rantai dari COVID-19 ini boleh dapat diputuskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tolong penanganan mereka yang terinfeksi pada hari ini. Tuhan tolong juga penanganan dampak ekonomi, dampak sosial, Tuhan tolong semuanya Tuhan. Kati juga seluruh hamba-hamba-Mu, umat-Mu, gereja-gereja-Mu semuanya Tuhan tolong juga yang menjalankan ibadah ya Tuhan, yang menerapkan protokol kesehatan, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan hamba-Mu juga Tuhan tolong ya Tuhan, yang mengalami juga ada yang terinfeksi, Tuhan yang menolong mereka semua sehingga mereka boleh ya Tuhan mengalami pemulihan, mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahkan anak-anak-Mu juga Tuhan yang ada di pemerintah, yang ada di dewan, Tuhan menolong mereka semua. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami, dan kami bersyukur buat waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat malam hari ini, dan shalom.